Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore, atau malam, di mana saja Anda berada, para mahasiswa, peserta kuliah, mata kuliah pilihan turbin gas, kemudian ada turbin uap, dan kemudian ada turbin air dan turbin angin. Sengaja kami mendesain mata kuliah ini sebagai salah satu mata kuliah pilihan di konsentrasi studi konversi energi, di mana kita mengetahui bahwasanya energi di alam semesta ini secara hukum asal tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan, tetapi ia nanti bisa berubah bentuk atau kemudian berkonversi. Maka kemudian di salah satu fokus konversi energi di mechanical engineering itu adalah bagaimana hari ini electricity dan kemudian energi-energi yang semisalnya itu diperlukan dalam rangka mensupport kehidupan umat manusia. Anda bisa membayangkan kuliah atau kemudian berkehidupan hari ini tanpa adanya tenaga elektrik, maka kemudian hampir kehidupan kita akan sengsara dan sangat susah, kecuali sebagian orang atau sebagian kecil daripada orang. Oleh karena itu, karena ilmu ini sangat dibutuhkan oleh hampir sebagian besar umat manusia, maka tentu saja ilmu konversi energi ini akan terus ada, dan kemampuan skillnya, baik itu di level pengetahuan maupun di level praktis, pengetahuan teoretis dan praktis, dan kemudian gabungan keduanya dan pengembangannya itu amat sangat diperlukan. Sehingga kalau kemudian Anda berbicara terkait dengan lapangan pekerjaan atau kemudian project atau kemudian bagaimana long termnya, maka ini pasti akan selalu akan ada dan diminati. Oleh karena itu ini menjadi mata kuliah yang penting bagi calon engineer atau calon sarjana teknik, khususnya teknik mesin ya, sehingga kami kemudian merancang mata kuliah ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya secara khusus dan secara umum bagi umat manusia. Nah, salah satu energi listrik itu yang kemudian ketika dirunut asalnya, maka Anda sudah belajar tentang konversi energi. Salah satunya adalah dari hydro, dari air, dari water, di mana sebagian besar, ada yang mengatakan sebagian besar atau ada yang mengatakan separuh dari bumi ini itu terisi oleh hydro atau air. Sehingga karena sediaannya melimpah, maka kemudian hydropower ini kemudian menjadi salah satu sumber energi terbarukan yang amat sangat menjanjikan bahkan hingga hari ini. Nah, di sini kemudian kita memerlukan kajian atau kemudian memerlukan bagaimana agar kita sebagai seorang sarjana teknik mesin calonnya itu akan kemudian bisa memahami bagaimana hydropower ini bekerja atau turbin air ya. Secara khusus nanti kita turbin air, karena sistem hydropower itu secara umum nanti akan ada tiga bagian. Sebelumnya saya ilustrasikan. Bagian pertama itu adalah bagaimana kemudian mengkonversi energi dari energi potensial. Jadi hydro itu ketika kemudian berada pada ketinggian, dia memiliki energi potensial, kemudian dia ubah menjadi energi kinetik. Kalau dia sudah mengalir di sungai dan lain sebagainya, itu tinggal kita manfaatkan. Bagaimana kemudian ini menjadi sebuah energi kinetik yang terkontrol, yang kemudian kita bisa memanfaatkan torsi dan powernya, putaran dan torsinya. Karena nanti salah satu komponen berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah generator. Jadi ini adalah turbinnya, ini adalah generatornya, kemudian ini adalah sistem distribusinya ya. Kemudian baru nanti sampai ke pemanfaatannya. Nah, kita di sini akan kemudian memfokuskan pada bagian yang ada di sini ya. Kita sebagai seorang mechanical engineering, kita akan memfokuskan pada bagian turbine.
bagaimana kemudian mengubah energi potensial, energi kinetik menjadi energi translasi, terutama translasi yang gerak rotasi, yang kemudian nanti dimasukkan ke dalam generator, sehingga kemudian pada sebuah gerak berputar dipadukan dengan hukum Kirchhoff akan kemudian keluar nanti energi listrik. Nah, di situ kemudian kita memerlukan pengantar di sini, dan karena kita masih dalam kondisi pandemi, maka kemudian kuliah kita secara umum garis besarnya kita laksanakan secara online. Maka mohon bisa mengikuti adaptasi baru ini. Mudah-mudahan kita tetap bisa terjaga kesehatannya, dan sekaligus kita tetap bisa melancarkan studi kita sehingga apa yang Anda cita-citakan bisa segera tercapai. Nah, di sini kemudian seperti yang saya sebutkan di awal tadi, karena ini adalah merupakan ilmu yang cukup tua, karena memang umat manusia memerlukannya, dan air ini adalah merupakan resources utama yang ada di bumi ini, maka kemudian ya, sejarah hydropower ini atau turbin angin ini sangat-sangat lama ya. Dimulai dari abad ke-17 ya, itu sudah ditemukan bagaimana cara energi air kemudian diubah menjadi energi putar, yang kemudian ini ditemukan di France ya. Makanya kemudian kalau Anda pergi di daerah-daerah sini di Eropa, di Prancis, akan ada turbin-turbin air yang amat sangat tua. Kemudian kita tidak akan membahas di abad 18 sudah mulai perkembangan electricity powernya itu sudah berkembang, sehingga potensi air ini kemudian terus dikembangkan lagi, sehingga salah satu yang kemudian milestone atau kemudian capaian yang utama salah satunya di dunia di abad 18 ini adalah adanya bendungan Niagara ya, yang ada di New York ya. Anda bisa, kalau mudah-mudahan bisa sempat mengunjungi ke sana, kalaupun tidak ya bisa browsing di internet atau melalui YouTube dan lain sebagainya bagaimana bendungan Niagara itu. Anda bisa membayangkan bagaimana besarnya, kemudian bagaimana situasinya dan lain-lain dari waktu ke waktu. Nah, di sini Anda bisa melihat ada brass arc lighting dynamo, atau kemudian ini adalah generatornya, itu sudah mulai ditemukan tahun 1882. Artinya kemudian pengubah energi air menjadi energi listrik itu kemudian semakin menjanjikan. Nah, di akhir abad ke-18 ini atau awal abad ke-19, maka kemudian mesin dari brass arc light dynamo driven by water turbine was used to provide energi yang ada di sana, dan itu dipakai di bendungan Niagara. Ini sejarahnya. Kemudian berikutnya adalah di abad ke-19. Nah, ini adalah abad industri, ada revolusi industri, ada yang kemudian di hari ini kita sudah sampai ke revolusi industri 4.0. Itu berlangsung sangat cepat satu abad terakhir ini ya, atau 1 atau 2 abad terakhir ini. Kalau Anda menghitungnya dari 21 ya, dan dimulai dari 19, maka hampir 2 abad. Industrial age itu kemudian semakin bertumbuh. Otomatis ketika industri bertumbuh, dia memerlukan support energi yang semakin besar. Nah, umat manusia kemudian mencari dari mana support energi itu yang kemudian berlangsung selain ditemukannya energi fosil, energi minyak bumi dan batu bara. Maka salah satu yang kemudian mensupport adalah energi water ini, atau hydro atau air ini. Kemudian di tahun-tahun ini juga new technology itu sangat berkembang pesat ya, terutama di bidang turbin dan generator serta distribusi listriknya. Kemudian ketika kita berbicara tentang teknologi, ketika dibangun di manufaktur, maka dia memerlukan construction.
Nah, teman-teman di sivil, teman-teman di arsitek, teman-teman di pokoknya yang tergabung di dalam construction ini juga berkembang sangat pesat karena di drive adanya kebutuhan industri dan kemudian perkembangan teknologi yang semakin besar. Nah, kemudian jangan lupa pula ketika kita berbicara terkait dengan teknologi, pembangunan, kemudian industri, kita juga perlu sedikit banyak belajar tentang budgetnya. Ada uang berputar di sana, dan kita mengetahui salah satu yang mendrive, yang kemudian membuat manusia itu bergerak, salah satunya motif materi atau motif uang. Sehingga kemudian dari 4 aspek inilah di tahun 19 ini atau di abad 19 kalau kemudian menyebutnya 19 sekian itu adalah abad ke-20, maka kemudian ini sudah semakin berkembang dengan pesat sekali. Sehingga di pertengahan tahun 1950-an atau pertengahan abad 20, maka hydroelectric power ini ya, di US datanya yang cukup rapi sejak lama adalah sekitar 40% dari electricity negara mereka itu disuplai dari hydroelectric. Kemudian ini selama revolusi industri, kebutuhan energi itu meningkat sangat pesat sekali, dan kemudian karena 40%-nya disuplai dari air atau water, maka kemudian number of dam, bendungan yang kemudian dibangun itu menjadi berkembang sangat pesat. Walaupun tujuan bendungan itu kadang tidak semata-mata hanya untuk menghasilkan energi listrik, tetapi ada pertanian, ada ekosistem dan lain-lain, tetapi nanti akan kita jelaskan. Ini ada kemudian mensuplai production line di manufacture, kemudian bisnis, dan di kebutuhan rumah tangga yang jelas memerlukan energi listrik. Dan pada puncaknya utility hydropower itu mensuplai atau memprovide 75% dari kebutuhan energi di Amerika. Bisa Anda bayangkan, 75% energi listrik yang mereka butuhkan itu ya 3/4-nya itu disuplai dari energi hydro. Maka kemudian ini adalah suatu fakta, suatu data yang amat sangat menjanjikan ketika nanti Anda fokus belajar di sini dan kemudian menjadi expert di bidang hydropower ini, akan memiliki ya bargaining atau nilai jual dalam tanda kutip di dunia kerja yang amat sangat membutuhkan ilmu ini. Nah, kemudian seperti kita katakan di pertengahan abad 20 itu kemudian mulai ditemukan adanya ini fossil fuels, sama kemudian belakangan ada energi nuklir. Maka kemudian balance itu di kesetimbangan di dunia ini akan berlangsung. Maka kemudian yang tadinya 75% supply dari air itu kemudian mulai di balance dengan adanya temuan energi yang lain, sumber energi yang lain, fosil, nuklir, dan renewable energy yang lainnya. Sehingga hari ini di abad 21 ini 10% atau 1/10 di US itu masih disuplai oleh energi air, dan di dunia itu adalah 20%. Ya, 20%. Dan ini bukan angka yang kecil, karena kalau kemudian Anda menghitung kebutuhan energi dunia itu amat sangat besar, dan kemudian disuplai oleh ratusan bahkan ribuan pembangkit energi listrik bertenaga air. Nah, ini yang kemudian data-data ini yang ingin kita sampaikan di awal kuliah dari turbin air ini, bahwasanya pengetahuan ini amat sangat prospektif ketika kemudian Anda atau kita semuanya tertarik di sana. Ilmu ini tidak akan berhenti, bahkan sampai puluhan tahun atau ratusan tahun ke depan. Saya memprediksikan, dan kami para ahli yang lain juga memprediksikan, ini masih akan terus berlangsung ya. Sehingga tidak ada salahnya, dan justru kita sebagai calon-calon engineer terutama di Indonesia ini kemudian memerlukan anak-anak bangsa yang menguasai ilmu ini dengan baik, dan kemudian bisa mengembangkan untuk diri sendiri,
kemudian perusahaannya, dan kemudian secara umum bagi kemaslahatan bangsa dan negara dan juga umat manusia. Nah, ini di sini bisa Anda lihat ya. Jadi sampai ini 1970-an itu di dunia itu sudah dibangun 45.000 large dam. Jadi ini kategorinya adalah yang besar, yang large, bukan yang kecil-kecil. Nanti kita akan lihat pembagian antara besar, menengah, dan kecil. Dan ini menarik, di China sebagai sebuah negara dan di India sebagai sebuah negara yang kita ketahui populasinya itu termasuk top 5 atau top 3 bahkan di dunia ini, itu kemudian damnya atau bendungannya itu ada di sana. Artinya apa? Artinya ketika manusia itu berkumpul dan kemudian populasi itu kemudian ada, dia memerlukan energi, sumber energi, dan itu harus dipenuhi. Maka kemudian salah satu yang tersedia kemudian bisa dimanfaatkan dan lain sebagainya, maka itu adalah dari energi air. Maka tidak heran ketika kemudian separuh dari 45.000 itu large dam itu ada di dua negara tersebut. Nah, itu pengantarnya. Nah, sekarang kita akan masuk lebih sedikit lagi bagaimana cara kerja dari turbin air ini. Walaupun secara umum Anda sudah tahu, tapi kita akan menyampaikannya di mata kuliah ini. Jadi hydropower itu adalah menggunakan water untuk power machinery or make electricity. Jadi untuk kemudian menjadi penghasil power atau secara spesifik menghasilkan energi listrik. Ya, energi listrik itu kemudian dipakai untuk macam-macam kebutuhan, mulai dari industri yang besar, mulai dari industri yang sophisticated sampai industri rumah tangga, sampai kemudian kebutuhan sehari-hari, bahkan untuk public service. Kemudian water itu memiliki cycle. Di alam semesta ini atau di bumi secara khusus itu water itu memiliki cycle, berputar, dan jumlahnya relatif konstan di bumi ini. Hanya dia kemudian berpindah-pindah, mulai dari proses evaporasi, Anda bisa melihat, kemudian di mana, di lautan, di sungai, dan di danau dan lain sebagainya menguap, kemudian dibawa oleh awan, angin, kemudian kadang turun hujan, kadang kemudian menjadi snow. Maka itulah terjadinya siklus masuk ke dalam air tanah dan seterusnya dan seterusnya. Dia kemudian berputar, ada yang sebagian diminum, ada yang kemudian dipakai untuk kebutuhan yang lain-lain. Artinya kemudian water cycle itu berputar. Di salah satu yang kemudian menyebabkan dia berputar seperti ini, bercycle ini, adalah adanya matahari ya. Matahari. Kemudian because the water cycle is an endless, maka dia akan selalu terbarukan ya, selalu ada selama dunia ini ada. Oleh karena itu hydropower itu dikategorikan sebagai sebuah renewable energy, dan ini kemudian menjadi satu sudut pandang yang hari ini itu semakin dipandang penting, karena renewable energy ini jelas akan kemudian memiliki peran yang semakin strategis bagi sebuah negara, bagi sebuah sistem, atau bagi sebuah perusahaan, ketika kemudian yang non renewable energy itu semakin habis. Jadi ketika kita kemudian masuk ke dunia renewable energy, ini akan kemudian menjadi nilai jual atau nilai tambah yang bagus menurut kami, sehingga tidak ada salahnya Anda belajar di sini dan kemudian terus mendalaminya sampai kemudian Anda menjadi expert di bidang ini. Ini tadi yang kita katakan sebagai life cycle water ya. Jadi selalu saja berputar ya. Kemudian selalu ada, dan kesetimbangan ini oleh Tuhan memang dijaga agar kemudian bumi ini tetap ada. Nah, ketika water itu mengalir, maka
aliran itulah yang kemudian di capture dan kemudian diubah menjadi electricity. Alatnya atau sistemnya yang mengkonversi energi water yang tadinya entah itu diam pada ketinggian ataupun mengalir pada sungai dan lain sebagainya di alam semesta ini, ketika di capture maka alat itu disebut sebagai hydroelectric power atau hydropower, atau secara umum itu adalah pembangkit listrik tenaga air. Nah, di dalam hydroelectric facility mereka di generate powernya itu dihasilkan dari kinetic energy of flowing water, kinetic energy dari aliran air yang mengalir ke downstream. Ya. Turbin dan generator itu mengkonvert energi menjadi energi listrik yang kemudian disuplai, dimasukkan kepada grid energi. Kemudian ini dipakai di home, rumah tangga, di bisnis dan industri atau public service. Nah, berikutnya adalah kita akan memasukkan di kuliah yang awal-awal ini terkait dengan tipe-tipe hydropower plant. Ya. Jadi seperti yang sudah disampaikan di awal, maka ada beberapa macam tipe dari hydropower atau turbin air ini. Secara umum ada 3, yaitu adalah yang tipe impound, kemudian ada tipe diversion, dan ada tipe yang pump storage. Kemudian beberapa hydropower plant itu ada, dari ketiga tipe itu ada yang kemudian menggunakan dam dan ada yang kemudian ada yang tidak, artinya kemudian pakai aliran air yang natural, tidak ada rekayasa di sana menjadi sebuah dam atau selokan dan lain-lain. Tadi data di awal itu ada 45.000 ya, 45.000 dam yang besar dibangun di dunia di pertengahan abad 20 ya. Maka kemudian ini kalau kemudian memasukkan yang besar, kecil dan menengah, itu di US sendiri, satu negara sendiri itu sudah membangun 80.000 dam, dan kita katakan bendungan itu tidak mesti identik dengan hydropower plant atau PLT air, tetapi sebagiannya saja. Dari 80.000 itu hanya 240 yang diinstal di sana turbin air untuk memproduksi power untuk elektrik. Yang lainnya dam-dam atau bendungan itu kadang untuk dipakai untuk rekreasi, untuk kemudian stok atau farm pond, jadi untuk menyediakan air di dunia peternakan, ada pengatur banjir, ada water supply, irigasi dan lain sebagainya. Nah, hydropower itu mulai ada yang kecil sampai yang besar. Nah, tadi ada tiga kategori, ada impound, kemudian ada masingnya tadi impound, kemudian diverse, kemudian ada pump storage ya. Nah, kita bahas yang pertama ini, yaitu adalah yang impound. Impound ini adalah yang paling umum, tipikal paling umum yang dipakai di sistem hydroelectric power. Biasanya impound facility ini memang ditujukan untuk yang kapasitas besar. Dan kemudian sistem impound ini secara umum juga menggunakan bendungan untuk kemudian menstore atau menyimpan air sungai di sebuah reservoir. Kemudian ketika sudah disimpan di bendungan, kemudian itu dialirkan menuju pada turbin, kemudian memutar turbin itu, dan kemudian putaran itu dimasukkan ke generator, akhirnya kemudian menghasilkan energi listrik. Kemudian ketika water itu sudah diambil energinya, maka kita perlu untuk memaintain agar kemudian ekosistemnya menjadi lebih terjaga. Itu kita kemudian juga perlu memperhatikan bagaimana reservoir level itu dijaga konstan. Nah, ini tipikal impound.
typical impon yang ada di dunia ini. Ini adalah damnya. Akhirnya ketika ada dam, ada bendungan, maka kemudian level airnya menjadi naik di sini. Ketika level air naik, maka kemudian energi potensialnya juga naik, maka kemudian dialirkan pada ini namanya penstock. Ada penstock, ini adalah suatu tunnel, suatu tunnel, apa bahasa Indonesia ya, saluran yang kemudian direkayasa sedemikian sehingga ketika sampai di ujung dan kemudian ini memutar turbin itu pada kondisi yang optimum atau efisien. Ketika turbin berputar, ini turbinnya kemudian dikoppel dengan generator dan kemudian dihasilkan listrik, dan listrik itu kemudian masuk ke grid atau di jaringan distribusi atau transmission line. Itu yang in pond. Kemudian ada yang typicalnya diversion. Jadi ini ada aliran sungai ya, tidak dibendung tetapi kemudian seolah di diverse, dibagi ya. Jadi alirannya yang utama itu adalah yang natural di sini. Kemudian ini dialirkan ke dalam intake yang kemudian nanti masuk ke dalam tadi penstock, sebuah lorong, sebuah celah yang didesain sedemikian sehingga kemudian optimal untuk sampai pada memutar turbin. Jadi ini di typical diversion. Jadi secara umum dia tidak membutuhkan adanya bendungan. Ini salah satu proyek yang ada di Alaska, namanya proyek Tazimina. Tidak diperlukan adanya bendungan. Itu tipe diversion. Di Brazil juga sama. Ini tidak dibendung, dia hanya kemudian merekayasa agar alirannya itu sebagiannya dialirkan menuju ke rumah turbin. Kemudian tipikal terakhir, tapi ini jarang karena pump storage ini adalah ketika demand electricity-nya low, maka kemudian pump storage itu dipakai untuk kemudian mengalirkan atau memompa dari reservoir yang rendah menuju ke reservoir yang tinggi. Nah, ketika demand electricity-nya tinggi, high electricity demand, maka kemudian water itu yang tadinya ini adalah misalkan yang reservoir tinggi, ini yang up, kemudian ini ada reservoir rendah ya. Jadi ini yang upper reservoir, ini lower reservoir. Ketika demand energinya rendah, maka energi yang ada itu kemudian dipakai untuk memompa kembali ke sini. Ketika demandnya tinggi, maka kemudian ini dialirkan ke turbin sehingga diekstrak energinya, sehingga siklus itu berputar. Maka ini disebut sebagai typical pump storage. Jadi energi kontrol itu energi yang kontrol produce power on demand. Jadi tergantung besar kecilnya demand. Efisiensinya sekitar 70. Kemudian bisa dipadukan dengan photovoltaik dan wind power, tenaga angin. Jadi satu lokasi itu tidak hanya air melulu, tetapi kadang bisa dikombinasikan dengan energi surya dan energi angin. Nah, berikutnya adalah dari size. Itu ada yang large, ada yang small. Ini pakai medium enggak? Langsung dari large sama small. Jadi ada banyak literatur, tetapi kemudian dari literatur ini disebutkan batasannya adalah 30 megawatt. Ketika dia lebih besar dari 30 megawatt, maka dia sebagai large. Tapi ketika lebih kecil dari megawatt, 30 megawatt, dia menjadi small. Anda bisa bayangkan rumah Anda itu berapa watt energi listriknya. Nah, ini 30. Berarti kemudian kalau taruhlah 2200 watt satu rumah,
maka tinggal dibagi ini menjadi berapa ribu rumah gitu ya. Anda bisa membayangkan. Tapi yang kecil-kecil itu bisa 100 kilowatt atau kadang micro hidro itu di bawah 100 kilowatt. Nah, ini yang salah satu contoh proyek-proyek besar dari pembangkit listrik tenaga air ya. Jadi lebih dari 30 megawatt itu misalkan di Hoverdam. Nah, ini bisa di browsing, itu lebih dari 1300 megawatt. Nah, dan saat PowerPoint ini dibikin, yang terbesar itu ada di Venezuela dengan kapasitas 10.000 megawatt. Hari ini ada yang bisa hari ini, artinya di tahun 2020 atau tahun 2019 ini sudah ada yang bisa membangun lebih dari 10.000 megawatt. Ya. Ini disertakan 10 tahun yang lalu kira-kira di China sudah bisa membangun 18.000 megawatt lebih. Kemudian kalau yang small ya ini adalah untuk kebutuhan industri kecil atau perumahan kecil atau pedesaan kecil, itu bisa sampai 10 kilowatt sekitar itu ya, 10 kilowatt. Jadi yang kecil-kecil tentu saja ini sesuai dengan nanti konstruksinya, sesuai dengan energi potensial dan lain-lain. Ada mikrohidro itu sudah berkembang di sana, dan di Indonesia ini juga sudah berkembang dengan baik adanya mikrohidro system. Baik yang large, kemudian yang small ataupun yang mikro, itu secara umum prinsip energi yang dipakai, konversi energi yang dipakai itu adalah sama. Nah, kemudian kalau dari tipikal, maka ada dua tipikal turbin, yaitu yang impulse sama yang reaction. Ada yang impulse, ada yang reaction. Jadi kalau yang apakah turbin itu reaction or impulse, ini ada tanda tanya ya. Jadi ini tergantung dari head, flow, dan pressure. Kalau impulse, maka kemudian energi yang dipakai itu adalah energi ya impact impulse ya. Jadi momentum yang energi yang tersimpan di dalam air itu yang kemudian memutar blade dari turbin. Kalau reaction, maka itu lebih kepada energi aliran dari airnya. Jadi ini adalah tipikal yang impulse, itu biasanya kemudian ada nozzle-nya yang untuk mencemprotkan. Jadi dia adalah yang high pressure karena dipakai untuk menozzle. Ketika disemprotkan, maka ini adalah salah satu tipikal turbinnya. Ketika disemprotkan ke sini, maka dia akan mendorong, impulsnya itu akan mendorong dan kemudian dia akan berputar. Ini penjelasan singkatnya, biar kemudian tidak terlalu lama kita online-nya. Tipikalnya karena ditemukan oleh seseorang yang bernama Pelton, maka yang mengembangkan secara masif itu adalah Pelton. Maka kemudian ini tipikal dari impulse turbin itu biasa disebut sebagai turbin Pelton. Ya. Ada juga tipikalnya yang cross flow, itu seperti drum shape ya, seperti drum yang kemudian dia mengalir searah dengan porosnya ya. Kemudian dia berputar. Berikutnya adalah kita masuk ke turbin reaksi. Turbin reaksi itu adalah turbin yang secara umum dipakai, dia adalah menghasilkan powernya, develop power itu dari kombinasi action of pressure dan moving water. Jadi ilustrasinya nanti dia akan menggunakan tipikalnya ada yang propeller ya, misalkan seperti propeller di kapal dan lain sebagainya. Ini adalah gambarnya seperti di sini. Ini adalah mungkin kurang jelas, ini propellernya. Ya, ini propeller. Air itu kemudian dialirkan ke sini. Bisa alirannya itu searah dengan sumbunya,
bisa kemudian tegak lurus dengan sumbunya, atau bisa kombinasi antara keduanya. Ya. Kemudian kalau dilihat dari tipikal propellernya, maka dia ada bulb, ada straw flow, ada tube turbin ya. Nanti sambil jalan kita akan melihatnya. Nah, secara umum turbin tipikal propeller ini dikembangkan oleh Kaplan, maka kemudian kita biasa menyebutnya sebagai Kaplan turbin, turbin Kaplan ya. Turbin Kaplan, dimana blade-nya maupun sudut pengarahnya itu bisa di-adjust, bisa diatur sesuai dengan tekanan, kecepatan, dan properties dari air yang mengalir saat itu. Kemudian yang lain ada, ini masih typical reaction, turbin reaksi, ada yang dikembangkan oleh yang bernama Francis ya. Biasanya kemudian ini fix fan ya, jadi guide fan-nya itu yang mengarahkan itu sudah fix. Nah, biasanya ada 9 atau lebih, itu yang kemudian menjadi ciri khas dari turbin Francis ini. Nah, terakhir dari slide ini kita akan menyebutkan bagaimana prospeknya dan constraint-nya, hambatan dan kemudian prospeknya. Secara umum prospek itu adalah ketika kita kategorikan ini adalah energi yang cukup tua dan kemudian ini adalah renewable, maka ini menjadi emission free sebenarnya, karena kita mengekstrak energi dari alam semesta dan tidak memakai proses pembakaran dan lain-lain ya. Maka secara umum environmental effect-nya itu relatif lebih kecil ya, dibandingkan dengan yang lainnya. Walaupun demikian ada beberapa isu yang kemudian perlu diselesaikan, karena bendungan itu membendung sungai, di mana sungai itu memiliki ekosistem yang kemudian paling banyak di sana adalah fish atau ikan, maka kemudian perlu kita memperhatikan bagaimana ikan itu tetap terjaga ya, karena ikan itu dalam rantai makanan itu juga nanti akan bersinggungan dengan umat manusia, sehingga kemudian jangan sampai kita membuat bendungan kemudian menurunkan populasi dari ikan atau bahkan sampai memusnahkan, akhirnya dampak long termnya itu juga kepada manusia. Nah, kemudian salah satu atau isu yang kemudian tidak diselesaikan adalah bagaimana agar fish itu bisa ke sana kemari walaupun damnya itu sudah dibentuk atau bendungannya itu sudah dibangun. Salah satunya adalah fish ladder. Jadi ikan itu kemudian bisa melompat-lompat ke sini, yang secara gradual dia akan kemudian kembali kepada ekosistem yang sebelumnya. Demikian juga sebaliknya, sehingga kemudian kita tahu tumbuh kembang ikan itu tidak di satu tempat tetapi dia berpindah-pindah. Ini berikutnya adalah water quality dan water flow-nya. Bagaimana kemudian kita bisa memaintenance quality sekaligus terjaga alirannya. Kita mengetahui ada beberapa sungai yang dia kadang melintasi beberapa batas negara, sehingga kadang itu ya kita ada Vietcong apa itu sungai di Laos, kemudian Kamboja, dan kadang Thailand itu menembus batas itu, yang kadang di bagian hulunya itu alirannya deras, tapi ketika di bagian hilir itu alirannya tinggal sedikit. Atau kemudian masalah water quality itu misalkan pencemaran ya. Kadang di ujungnya itu masih bersih, ketika sampai di bagian hilir itu karena sudah dibuang macam-macam di atas, yang bawah itu tinggal kena sampahnya aja. Kadang ini menjadi masalah. Kalau masalah itu skalanya bangsa dan negara, kadang kemudian menjadi sebuah ancaman konflik dan lain sebagainya. Itu kualitas dan flow. Dan kemudian penelitian hari ini itu masih terus dikembangkan bagaimana turbin itu menjadi environmental friendly. Anda bisa melihat bagaimana kemudian putaran turbin itu dibuat serendah mungkin, sehingga kemudian karena putarannya rendah
itu kemudian ikan-ikan itu masih bisa ya menerobos dan mengalir ke sana. Ikan-ikan itu masih bisa menerobos dan mengalir ke sana. Ini tantangan tersendiri bagaimana untuk blade, kemudian putaran, kemudian sistem ke atasnya. Ininya dengan tidak menurunkan power yang diserap, maka kemudian yang ditinggikan itu kalau RPM-nya direndahkan, maka torsinya yang kemudian dinaikkan. Ini adalah salah satu implementasinya. Jadi dibuat turbin yang friendly. Kemudian bendungan itu secara umum bisa juga dipakai untuk menghasilkan energi, bisa juga dipakai untuk mengontrol banjir dan kemudian mengontrol aliran water. Dia adalah renewable dan kemudian efisiensinya termasuk tinggi, ada yang sampai mencapai 90%, yang itu kalau dibandingkan dengan mesin konversi energi yang lainnya itu termasuk golongannya yang paling tinggi. Nah, ini yang kemudian kalau prospeknya itu constraint-nya adalah ini mengganggu natural flow, kemudian dia fertilization, jadi dia kemudian bisa mengubah kualitas daripada air tersebut. Fish migration juga akan terbatas, adanya sedimentasi dan stratifikasi, kemudian adanya dam removal, dan terakhir adanya hydrolyzing. Kita perlu menjaga ini, dan Anda kalau mau lebih lanjut lagi bisa melihat di beberapa referensi ini. Baik, itu yang ingin kami sampaikan pada kuliah yang ini ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Nanti kalau ada pertanyaan atau diskusi, kita sambung di kuliah sinkron ya, kuliah yang tetap muka tetapi menggunakan media online. Bisa, saya belum, mungkin nanti kita akan bertemu pada media sinkron tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.